Jika Rusia dan Cina memilih diam saat Amerika semakin agresif, lalu apa yang sebenarnya mereka persiapkan di balik layar? Untuk menjawabnya, kita harus melihat apa yang sedang terjadi hari ini. Bukan dari pernyataan resmi, tapi dari pola kebijakan dan dampaknya. Amerika Serikat dalam beberapa tahun terakhir semakin sering mengambil langkah sepihak. Tekanan politik, ekonomi, dan keamanan digunakan secara terbuka, bukan hanya kepada rival, tetapi juga kepada negara yang selama ini dianggap berada di lingkaran pengaruhnya. Di Amerika Latin, ketegangan kembali meningkat. Hubungan diplomatik dibentuk dan diputus dengan cepat. Sanksi digunakan sebagai alat tekanan, dan perubahan politik di negara-negara tertentu selalu diikuti kepentingan strategis. Di kawasan Atlantik Utara, muncul isu yang lebih sensitif. Greenland, wilayah otonom di bawah Denmark, kembali masuk pembicaraan geopolitik Amerika. Bukan sebagai wacana akademis, tetapi sebagai kepentingan strategis, terkait posisi militer, jalur Arktik, dan sumber daya. Bagi sebagian negara Eropa, ini bukan sekadar isu wilayah. Ini soal arah kebijakan. Apakah aliansi masih berbasis kesepakatan bersama, atau mulai bergeser menjadi hubungan satu arah? Disinilah NATO menghadapi tantangan internal. Bukan karena serangan langsung, tetapi karena perbedaan kepentingan dan persepsi ancaman dari Amerika, sekutunya sendiri. Sebagian negara ingin meredam eskalasi, sebagian lain mengikuti garis keras, dan sebagian memilih berhati-hati sambil menunggu arah global yang lebih jelas. Situasi ini tidak luput dari perhatian Rusia dan Cina. Mereka melihat bahwa tekanan berlebihan justru menciptakan jarak. Bukan hanya antara Amerika dan lawannya, tetapi juga antara Amerika dan sekutunya sendiri. Rusia dan Cina tidak merespons dengan ancaman terbuka. Mereka juga tidak memprovokasi. Yang mereka lakukan adalah mengamati dan menyesuaikan langkah. Karena bagi mereka, perubahan besar tidak datang hanya dari satu peristiwa. Perubahan datang dari akumulasi ketegangan kecil yang dibiarkan terus berkembang. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah dunia sedang tegang. Itu sudah jelas. Pertanyaan yang lebih penting adalah, jika tekanan Amerika terus berlanjut dan kepercayaan global terus terkikis, apa langkah nyata yang sedang dipersiapkan Rusia dan Cina untuk menghadapi perubahan ini?